Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 15. Di sini kami akan menjelaskan mengenai anggaran penjualan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Berdia Konova Jufara S dengan NIM 432230 10161. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mika Agustina, NIM 432230 10171. Perkenalkan, nama saya Kristina Maharani Sipayung dengan NIM 432230 10157. Pengertian anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah anggaran yang sangat penting dalam penentuan proyeksi penjualan dan penghasilan yang realistis dan pendukung utama dalam menyusun rencana anggaran konferensi perusahaan. Sebab, jika anggaran penjualan bersifat tidak realistis, seperti overconfidence atau terlalu percaya diri, maka sebagian besar bagian dari rencana laba keseluruhan juga akan ikut tidak realistis. Adapun definisi dari anggaran penjualan itu sendiri adalah anggaran yang menerangkan secara terperinci dan teliti tentang penjualan perusahaan di masa datang, di mana di dalamnya ada rencana tentang jenis barang, jumlah, harga, waktu, serta tempat penjualan barang. Anggaran penjualan perlu dikembangkan dengan teliti agar anggaran operasi dan anggaran finansial saling isi-mengisi dan saling memantau dalam menyusun rencana anggaran komprehensif. Agar anggaran penjualan lebih teliti dan meyakinkan, maka diperlukan tim ramal penjualan yang terdiri dari beberapa ahli dari bidang distribusi dan didukung oleh ahli-ahli bidang keuangan, produksi, dan dari bidang lainnya. Ramalan penjualan akan menilai target penjualan yang akan dicapai sebagai dasar penjualan. Pengertian anggaran penjualan menurut M. Navarin yaitu anggaran penjualan merupakan rencana tertulis yang dinyatakan dalam angka dari produk yang akan dijual perusahaan pada periode tertentu. Sedangkan menurut Darsono dan Ari Purwati yaitu anggaran penjualan ialah rencana pendapatan atau revenue perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun. Manfaat anggaran penjualan yaitu untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa datang, untuk memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen ke dalam proses perencanaan, untuk memberikan informasi penting berisi pembentukan elemen lain dan rencana laba yang menyeluruh. Yang terakhir, untuk memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan yang dilakukan. Lalu ada fungsi anggaran penjualan. Yang pertama, dasar perencanaan atas kegiatan perusahaan. Yang kedua, sebagai alat koordinasi dan mengarah setiap pelaksanaan divisi pemasaran. Yang ketiga, sebagai alat pengorganisasian. Keempat, sebagai alat pengawasan bagi manajemen. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Yang pertama, faktor pemasaran. Kedua, faktor keuangan. Ketiga, faktor perkembangan penduduk. Keempat, faktor ekonomi. Kelima, faktor teknis. Yang keenam, faktor kebijakan perusahaan. Yang ketujuh, faktor kondisi politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Lalu ada faktor lain-lainnya. Berikutnya adalah organisasi penyusunan anggaran. Menurut Teddy Datri, penyusunan anggaran biasanya dilaksanakan oleh suatu komite anggaran atau panitia anggaran yang biasanya disebut dengan budget committee yang beranggotakan manajer-manajer fungsional. Keanggotaan dari komite anggaran antara lain yang pertama itu ada direksi, di mana seorang direktur keuangan bertugas memberikan pedoman umum yang akan dipakai dalam penyusunan anggaran, baik anggaran jangka panjang maupun anggaran tahunan. Yang kedua ada manajer pemasaran, di mana seorang manajer pemasaran ini bertugas untuk menyusun anggaran penjualan dan anggaran biaya distribusi, di mana termasuk dengan biaya iklan dan biaya promosi. Yang ketiga ada manajer produksi. Seorang manajer produksi bertugas untuk menyusun anggaran-anggaran yang berhubungan dengan seluruh kegiatan produksi. Yang keempat itu ada manajer keuangan, di mana seorang manajer keuangan bertugas untuk menyusun anggaran yang berhubungan dengan posisi keuangan perusahaan. Yang terakhir ada manajer bagian umum, administrasi, dan personalia. Sesuai dengan namanya, berarti manajer ini bertugas untuk menyusun anggaran-anggaran yang berhubungan dengan biaya umum, administrasi, dan personalia. Periode anggaran penjualan. Periode anggaran penjualan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada anggaran penjualan jangka panjang atau strategic sales plan. Anggaran penjualan yang waktunya sesuai dengan corporate plan. Anggaran penjualan jangka panjang biasanya dalam jumlah tahunan dan menyangkut analisis mendalam mengenai potensi pasar di masa mendatang yang dapat diakibatkan oleh perubahan populasi, keadaan perekonomian, dan lain sebagainya. Yang kedua ada anggaran penjualan jangka pendek atau tactical sales plan. Anggaran penjualan yang periodenya biasanya mencakup 1 tahun atau 12 bulan, lalu dirinci lagi dalam triwulan atau bulanan. Anggaran penjualan jangka pendek harus disusun berdasarkan daerah pertanggungjawaban untuk memudahkan perencanaan dan pengendalian. Menurut Agus Asyari, berikut ini ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun anggaran penjualan. Yang pertama adalah rincian jumlah dan jenis produk perusahaan. Menentukan jumlah dan jenis produk yang akan dijual adalah langkah awal yang penting dalam penyusunan anggaran penjualan. Rincian ini membantu perusahaan memperkirakan produksi dan menyesuaikan dengan permintaan pasar. Dan dengan mengetahui produk mana yang paling diminati, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien untuk memaksimalkan penjualan. Yang kedua ada rincian daerah pemasaran. Menentukan daerah-daerah pemasaran adalah langkah strategis dalam penyusunan anggaran penjualan, di mana perusahaan perlu mengidentifikasi wilayah yang akan menjadi target pasar dan merinci strategi pemasaran di setiap daerah. Dengan demikian, perusahaan dapat memastikan bahwa upaya pemasaran yang dilakukan tepat sasaran dan efektif dalam menjangkau pelanggan yang potensial.
Yang ketiga ada diskriminasi harga. Diskriminasi harga merupakan strategi penetapan harga yang berbeda untuk segmen pasar yang berbeda, berdasarkan kemampuan bayar atau preferensi konsumen. Dalam menyusun anggaran penjualan, perusahaan perlu mempertimbangkan diskriminasi harga untuk apa? Untuk menarik berbagai segmen pasar. Ini bisa membantu meningkatkan volume penjualan dan pendapatan dengan menyesuaikan harga sesuai dengan kondisi pasar. Yang keempat ada potongan harga. Potongan harga atau diskon adalah alat pemasaran yang efektif untuk menarik pelanggan dan meningkatkan penjualan. Perusahaan perlu merencanakan potongan harga yang akan ditawarkan seperti diskon musiman atau promosi khusus. Pertimbangan ini harus dimasukkan dalam anggaran penjualan untuk memperkirakan dampaknya terhadap total pendapatan dan margin keuntungan. Yang terakhir ada rincian penjualan bulanan. Membuat rincian penjualan bulanan sangat penting untuk mengidentifikasi tren musiman dan mengatur strategi pemasaran yang sesuai. Dengan memantau penjualan bulanan, perusahaan dapat membuat proyeksi yang lebih akurat untuk sisa tahun dan menyesuaikan anggaran jika diperlukan. Nah, rincian ini juga dapat membantu dalam mengatur produksi dan persediaan agar sesuai dengan permintaan pasar. Apa aja sih langkah-langkah dalam menyusun anggaran? Yang pertama adalah mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan, seperti kondisi pasar, tren industri, kebijakan ekonomi, dan perilaku konsumen. Yang kedua adalah menetapkan harga jual untuk produk tertentu dan daerah tertentu. Yang ketiga ada membuat taksiran atau ramalan penjualan tiap jenis produk yang akan dijual dan penentuan produk yang akan dijual pada daerah tertentu. Yang keempat adalah memperhitungkan anggaran penjualan. Yang terakhir adalah menyusun anggaran penjualan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal tentang anggaran penjualan. Di sini pada PT Rosette Stove adalah suatu produsen yang memproduksi dua jenis atasan wanita, kemeja dan kaos berkerah. Daerah penjualan meliputi daerah Jakarta dan Bandung, dengan perbandingan 3:2 dengan distribusi penjualan jenis barang sebanyak 60% untuk kemeja dan 60% untuk kaos berkerah. Dengan harga jual kemeja 75.000 per item per pieces dan kaos berkerah 45.000 per item atau per pieces. Pertanyaannya yang diminta ialah pertama, ramalan jualan tahun 2024 dengan menggunakan metode kuantitatif terkecil. Pertanyaan kedua ialah mengenai susunan anggaran penjualan tahun 2024. Data penjualan selama 5 tahun terakhir dimulai dari tahun 2019 dan diakhiri di tahun 2023. Di tahun 2019 data penjualan sebanyak 400, untuk di tahun 2020 sebanyak 350, di tahun 2021 sebanyak 300, di tahun 2022 420 dan di tahun 2023 105. Dengan total penjualannya itu di 5 tahun terakhir yaitu 1.195. Diberikan sebagai berikut pada tanggal pembahasan soal mengenai ramalan penjualan. Dirumuskan di step pertama mengenai B sama dengan N kali sigma X dikurang sigma X dikali sigma X dibagi N dikali sigma X pangkat 2 dikurang kurang sigma X pangkat 2. Dimasukkan datanya, untuk dimasukkan data angka tersebut dijabarkan sebanyak dengan 21.550 dikurang 19.950 dibagi 150 dikurang 100 sama dengan 1.600 dibagi 50 dihasilkan 32 untuk B-nya, yaitu nilai koefisien A dan koefisiennya. Dan di step kedua yaitu mengenai A dengan rumus A sama dengan sigma Y dibagi N dikurang B juga kurang sigma X dibagi N tutup kurung. Dimasukkan angka-angkanya 1995 dibagi 5 dikurang 32 buka kurung 10 dibagi 5 dihasilkan 399 dikurang 4, yaitu hasil untuk nilai A yaitu nilai konstannya sebesar 335. Bagaimana perhitungan persamaan garis lurusnya? Yaitu Y sama dengan A nilai konstan ditambah B koefisien A referensi dikali X sama dengan 335 ditambah 32 berkurang dikali 5 dihasilkan 335 ditambah 160 yaitu 495 untuk ramalan penjualan tahun 2024. Untuk daerah Jakarta dan Bandung, balik lagi yaitu menggunakan perbandingan 3:2 di data tersebut. Untuk Jakarta, perhitungannya 3 dibagi 5 dikali 455 dihasilkan 297. Untuk wilayah Bandung, 2 dibagi 5 dikali 455 sama dengan 198. Untuk wilayah Jakarta, pembagiannya sebagai berikut. Kemeja 60% dikali 297 dihasilkan 178 item untuk kemeja. Untuk kaos berkerah 40% dikali 297 dihasilkan 119 item untuk kaos berkerah. Dengan total 297 untuk wilayah Jakarta. Untuk wilayah Bandung, kemeja sendiri 60% dikali 198 dihasilkan 119. Untuk kaos berkerah 40% dikali 198 dihasilkan 79. Dengan total 198 item yang diramalkan untuk wilayah Bandung. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan kedua mengenai anggaran tahun 2024. Pada data tersebut, PT Rosette Stove anggaran penjualan tahun 2024 yaitu memiliki dua jenis produk, yaitu kemeja dan kaos berkerah. Dengan kemeja sendiri untuk wilayah Jakarta kuantitasnya 178, di Bandung 119. Untuk jumlah produknya kemeja yaitu 297. Untuk kaos berkerah di wilayah Jakarta sebanyak 119, untuk di wilayah Bandungnya 79. Dengan total jumlah produk kaos berkerah yaitu 198, yaitu jumlah produk kemeja dan kaos berkerah sebanyak 445. Untuk harga jual per unitnya, untuk kemeja sendiri yaitu dikalikan 75.000. Untuk wilayah Jakarta total jumlah per unitnya itu anggarannya diperkirakan sebanyak 13.350.000. Untuk wilayah Bandung 8.975.000. Dengan total anggaran penjualan kemeja di pada produk tersebut yaitu 22.275.000. Untuk kaos berkerah di Jakarta untuk anggaran produknya yaitu 5.355.000. Untuk wilayah Bandung sebanyak 3.555.000. Dengan total estimasi anggaran penjualan pada produk kaos berkerah di dua daerah tersebut yaitu 8.910.000. Dengan total bisa dilihat total anggaran penjualan tahun 2024 untuk produksi kemeja dan kaos berkerah pada wilayah Jakarta dan Bandung ditotalkan 31.185.000 dengan kuantitas 495. Baik, sekian pemaparan materi dan studi kasus untuk contoh soalnya mengenai anggaran penjualan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.